wabarakatuh. Mudah-mudahan setelah makan tidak menimbulkan kantuk, tapi bertambah segar. 3 orang pembicara berikutnya mungkin kalau tidak mau duduk di depan, nggak apa-apa. Kalau belum waktunya, nanti kalau sudah bicara silakan duduk, karena juga mau menyaksikan penampilan yang lain mungkin lebih enak dari kursi peserta ya. Untuk pembicara pertama, kami silakan Dr. Sadikin Giri Putro, spesialis paru, konsultan MARS. Beliau lahir di Solo 24 Maret tahun 51. Lulus FKUI tahun 76, spesialis paru juga di FKUI tahun 90, dan KARS UI tahun 2002. Pernah menjadi direktur Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso. Sekarang beliau sebagai staf pengajar Departemen Pulmonologi FKUI Rumah Sakit Persahabatan, dan juga sebagai anggota kelompok kerja pengendalian penyakit infeksi Kementerian Kesehatan. Silakan Dr. Sadikin, 30 menit sampai dengan pukul 1.45. Baik, terima kasih Ibu Moderator atas tambahan-tambahan berhitung gitu ya. Di sesi ini saya ditugasi untuk menyampaikan PB, tapi bukan mengenai aspek klinisnya, tapi lebih ke arah aspek mungkin mutu ya, standar-standar, dan juga satu lagi sesuai dengan yang dijadwal tentang DOTS di rumah sakit atau hospital DOTS yang akan ada di dalam file yang satu lagi. Baik, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendapatkan materi ASDC, karena saat ini tim ASDC dari IDI sudah menyebar ke provinsi-provinsi untuk menyampaikan, mensosialisasikan ASDC ini. Barangkali melalui IDI setempat, sedangkan acara-acara setempat. Tapi mungkin dari Bapak Ibu ada yang belum. Jika kita bicara ASDC, sebenarnya kita bicara mengenai standar atau kualitas yang harus dicapai ya, dalam memberikan pelayanan TB, dan itu seharusnya memang sama di seluruh dunia. Sedangkan kalau bicara mengenai DOTS, lebih ke arah pedoman tentang bagaimana kita mencapai apa yang sudah ditetapkan dalam standar tadi. Mohon slide yang pertama. Jadi latar belakangnya bahwa untuk penyakit TB ada 2 sektor sebetulnya yang menangani ya, yaitu sektor pemerintah dalam hal ini pabrikan dengan pengobatan yang semua serba terstandarisasi. Tapi di sisi lain juga ada sektor katakanlah private ya, yang juga mengobati pasien TB tapi belum terstandarisasi. Jadi masih individual di rumah sakit maupun di tempat-tempat praktek. Tapi sekarang banyak rumah sakit, tadi saya dengar dari pembicaraan sebelumnya Ibu Jut, ada 635 rumah sakit yang sudah menjalankan DOTS di rumah sakit ini. Nah, antara 2 cara pengobatan itu seringkali tidak sesuai, sehingga dibuktikan perlu diadakan suatu standar yang bisa menjembatani antara public sektor dan pengobatan secara public health dan pengobatan di bidang privat atau di praktek-praktek kan. Dan itu sejak 2005 barangkali kalau tidak salah ingat disusunlah yang namanya standar internasional pengobatan TB atau International Standard for TB Care. Kan? Ya. Jadi sebetulnya ASDC di Indonesia sudah diluncurkan ya, tahun 2006 pada waktu World TB Day, dan ASDC ini sudah di endorse, sudah diterima dengan baik oleh berbagai organisasi mahasiswa. Ya, IDI sudah dengan sepenuh hati sudah menerima dan melaksanakan. Pada anggota-anggotanya mengadakan sosialisasi. Kemudian juga organisasi profesi lain seperti BPPI,
Idai, IAKMI semua sudah mengandung ASDC ini ya. Sedangkan Kemenkes sendiri juga sudah mendeklar mengatakan bahwa ASDC ini perlu dilaksanakan di semua jenjang pelayanan untuk TB ya. Ini awalnya ada 17 standar, tetapi tahun 2009 ada versi baru yang terdiri dari 21 standar ya. Berikutnya. Tujuan pengobatan TB saya kira tidak hanya melakukan penyembuhan, tapi juga meningkatkan kualitas hidup, mencegah kematian. Kemudian jangan sampai kita kambuh, dan yang penting setelah berikut adalah memutuskan rantai penularan dan mencegah hukuman imun sistemnya. Dan itu semua dilakukan dengan melaksanakan strategi DOT. DOT kalau dibaca dari dalam dari stop ya. Ya, prinsip mulainya harus sama sebetulnya, karena penyakitnya sama, pengobatannya atau pelayanannya juga harus sama. Prinsipnya adalah diagnosisnya harus tepat dan akurat, sudah teruji efektivitasnya, dan kita memonitor respon dan efektivitas. Dan juga di situ di semua lini tadi ada yang namanya tanggung jawab kesehatan masyarakat, yaitu jangan sampai pasien yang kita obati justru menjadi sumber penularan bagi masyarakat yang lainnya, apalagi yang MDR. Kemudian ada partisipasi dari pasien. Dan sebetulnya untuk pasien sendiri ada namanya pegangan yang disebut piagam pasien untuk perawatan TB ya. Itu dibuat untuk sebagai pedoman buat pasien dan disusun bersama-sama dengan penyusunan ASDC. Jadi untuk petugas punya ASDC, pasien punya yang namanya patient charter for tuberculosis care. Terus prinsipnya obatnya harus adekuat. Yang namanya adekuat adalah ini semua ya. Kombinasinya benar, dosis, peraturan, lama pengobatan dan sesuai kategori pasiennya, apakah kategori pasien baru, pasien kambuh dan sebagainya. Diberikan 2 tahap. Yang pertama untuk mencapai konsentrasi secepatnya. Kemudian selanjutnya untuk mencegah kekambuhan. Dan DOTS dilaksanakan untuk mendapatkan hasil yang baik ya. Antara lain dengan menunjuk seorang mewakili obat. Saya kira kita sudah terus. Nanti ASDC 2009 ini saya katakan tadi ada 21 standar, di mana standar 1 sampai 6 bicara mengenai diagnosis TB, kemudian ada yang 7 standar untuk pengobatan, ini standar untuk pasien dengan TBID atau penyakit yang lain, komorbid. Sedangkan standar 1821 adalah standar mengenai tanggung jawab kesehatan masyarakatnya. Jadi kita punya sebuah senjata dalam hal ini, yang satu ASDC, standar pelayanannya. Yang kedua adalah pedoman pelaksanaannya yang berupa DOTS. Ya. Nah, kita mulai dari standar yang pertama, di mana dikatakan bahwa semua orang yang batuk produktif 2-3 minggu perlu dievaluasi untuk TB. Ya. Dan kita tahu dulu waktu saya di program TB daerah DKI, kita membuat target. Jadi puskesmas kalau pengunjungnya 100, maka setiap hari pasti ada 10% dari pengunjung yang menunjukkan gejala seperti TB ya. Batuk 10, batuk 2 minggu. Dari yang batuk lebih dari 2 minggu itu kira-kira 5-10% adalah berada TB. Dan itu harus dicari ya, berdasarkan simptom ini. Ya. Kemudian standar kedua, diagnosis harus berdasarkan pemeriksaan mikroskopik ya. Dan standar untuk selama ini kita menggunakan yang namanya SPS ya, untuk salah satu habis waktu ya. Sekarang sebetulnya minimal 2 kali pun bisa, asal salah satunya tutup pagi ya. Tapi yang baik adalah 3 kali. Kenapa demikian? Kita tahu bahwa dengan hanya memeriksa 1 kali atau dengan spesimen pertama, kita sudah menemukan ya, kalau itu memang dia benar-benar TB, hampir 90% dari kuman kita sudah temukan datanya. Kalau ditambah dengan spesimen kedua, maka
menambah kepositifannya sekitar 10-12%, dan spesimen ketiga hanya menambah 3-5%. Jadi seandainya kita menggunakan 2 spesimen saja, terutama kalau ada salah satunya sebelum pagi, maka angka positifannya sudah cukup memadai. Ya, terus standar ketiga mengenai TB ekstra paru. Untuk TB ekstra paru perlu juga dilakukan pemeriksaan mikroskopik sepanjang spesimennya bisa diambil, ya, bisa dengan cara biopsi ataupun cara lainnya. Dan kalau ada fasilitas, diagnosisnya harus dipastikan dengan melakukan pemeriksaan biakan kalau ada fasilitasnya, dan pemeriksaan histopatologi. Ya. Dan kita mengakui bahwa untuk TB ekstra paru memang lebih sulit menemukan kumannya, ya, tetapi tetap menjadi standar untuk diagnosisnya. Ya, karena kita menemukan kumannya, maka histopatologi jadi sangat bukan. Lalu bagaimana dengan peran dari fototorax? Fototorax ternyata dia sensitif, tetapi tidak spesifik, ya. Dia tidak bisa menemukan yang mereka yang betul-betul sakit, tetapi tidak kurang spesifik dalam menyingkirkan yang tidak sakit, ya. Jadi bisa terjadi yang namanya overdiagnosis, katanya sampai 36%, ya. Yang problemnya dinyatakan TB, tetapi ternyata bukan berdasarkan biakan, ya. Oleh karena itu, semua pasien yang diduga TB berdasarkan fototorax perlu dilakukan pemeriksaan tahap pidana untuk memastikan. Nah, bagaimana? Kan tidak semua pasien TB itu sudah kita temukan. Apakah berarti tidak bisa didiagnosis TB? Bisa, ya. Tetapi harus ada syaratnya. Misalnya dari gejala klinisnya yang sudah disampaikan tadi, juga ada kriterianya, yaitu kita sudah berusaha untuk menemukan kriterianya, ya, 3 kali, minimal 1 tahap lagi. Salah satunya ada apa lagi minimalnya. Kemudian fototorax menunjukkan atau sesuai untuk penyakit TB, dan apabila kita berikan antibiotik maka tidak mendapat responnya. Ini standar yang sebelum kita memastikan bahwa pasien yang kita berbagi TB secara radiologis dan tadi betul-betul TB, ya. Dan jangan diberikan binolon, karena binolon juga bisa berperan dalam pada kuman TB-nya. Dan dikatakan juga dalam standar kelima ini, kalau pasiennya sakit berat atau menderita HIV, maka diagnosis harus disegerakan, ya. Nah, bagaimana dengan TB anak? Saya kira ada yang dari ada teman dokter anak. Untuk anak yang diduga menderita yang TB tingkat berat termasuk paru, ya. Biasanya kan BCA negatif, maka dasar diagnosis kita berdasarkan rangkaian radiologis yang sesuai untuk TB-nya, kemudian adanya kontak berupa kasus yang menular yang tidak aktif, dan juga kita perlu bukti adanya infeksi TB. Dan selama ini kita gunakan adalah uji tuberkulin, tapi sekarang terutama di Amerika digunakan satu baru, yaitu quantiferon, untuk deteksi imun seluler dari orang yang terinfeksi TB, ya. Sama seperti TB-nya. Kemudian kalau ada fasilitas, lakukanlah biakan dari tahap apabila termasuk dan patologi, ya. Misalnya kita tahu bahwa IDAI juga membuat sistem scoring, ya, untuk TB anak, di mana diberikan skor, misalnya kalau ada kontak, skornya mungkin kalau batuk atau demam, skornya, sehingga dengan batas skor tertentu kita boleh memberikan anti TB pada anak sesuai dengan skornya. Kemudian standar ketujuh adalah harga pemberi pelayanan. Kita semua sebagai pemberi pelayanan harus memberikan paduan obat yang memadai, yang sudah terbukti efektivitasnya. Kemudian juga harus melakukan pengawasan terhadap kepatuhan sampai pembuatan selesainya. Obat-obatnya sudah harus dijamin kualitasnya.
mengenai pengobatan, semua pasien yang belum pernah diobati, jadi kasus baru ya, harus diberi panduan obat lini pertama. Berupa ini ya, biasanya yang kita anggap sebagai obat lini pertama adalah rifampicin, ethambutol, dasunamid. Diberikan 2 fase ya, dan ada pilihan lain kalau tidak ada rifampicin, tapi ini gejalanya lebih besar ya. Jadi sebaiknya disarankan untuk mengikuti anjuran internasional ya. Dianjurkan juga menggunakan kombinasi berserta sekaligus obatnya dimakan secara bersamaan ya. Misalkan begini, sekaligus obatnya dimakan ya. Hasilnya lebih baik. Saya kira ini evaluasi ya untuk mencegah resistensi. Kita perlu menuju seorang PMO, kemudian dipantau keteraturan terus mengenai pelayanan kepada pasien kan dalam ada 9 pelayanan berdasarkan kebutuhan pasien. Jadi bukan kebutuhan kita, tapi istilahnya pasien patient sharing center ya. Kita perhatikan juga kebutuhan pasiennya, kita berikan dukungan dan juga pengawasan, kita berikan konseling, kita cukup waktu untuk memberikan penyuluhan. Dan yang terpenting juga menunjuk seorang pengawas minum obat ya. Ya, saya kira ini sudah dipastikan di mana-mana. Mengenai pemantauan, biasanya kita lakukan pemantauan secara mikrobiologis ya. Ada akhir fase awal dengan dilakukan pemeriksaan ulangan lagi. Apabila ternyata gejalanya masih positif, biasanya kita curiga akan terjadi kegagalan pada pengobatannya. Jadi kita ulang lagi 1 bulan lagi, setelah 3 bulan ketiga ternyata masih positif, maka kita harus segera melakukan upaya biakan dan resistensi untuk mendeteksi adanya kuman yang resistennya. Kalau sampai bulan kelima karena gagal, tidak ada konversi sekutum, maka kita menganggap itu gagal. Regimenya harus diganti. Fotokuras kalau dipakai untuk evaluasi mungkin bermanfaat, tetapi sering menyesatkan ya. Bahkan setelah pasiennya sembuh masih sering diobati karena fotokurasnya masih menunjukkan adanya ya lesi yang kita juga sebagai TB yang positif. Untuk TB ekstraparu dan pada anak-anak kita biasanya melakukan evaluasi pemantauan dengan melihat respon klinisnya. Terus mengenai kemungkinan resistensi, kita harus mencurigai kemungkinan resistensi berdasarkan riwayat pengobatan sebelumnya. Kalau orang yang tidak teratur berobat atau dosisnya tidak memadai dan sebagainya, kemudian ada kontak dengan sumber yang kita tahu sudah resisten ya, dan juga apabila di daerah yang tempat kita bekerja atau tempat pasien itu berasal prevalensi resistensinya tinggi, maka kita perlu mencurigai adanya infeksi oleh kuman yang disebutkan. Tadi kalau akhir bulan ketiga DTM masih positif, maka atau kasus-kasus gagal pengobatan semua ini harus mencurigakan, membuat kita curiga tentang kemungkinan resistensi. Lakukan biakan resistensi, kemudian terhadap minimal AR ini dan vaksin, karena terdefinisi yang namanya multi resisten adalah kalau dia resisten terhadap 2 macam obat. Kalau ini dua-duanya resisten berarti sudah kita anggap sebagai multi resisten. Kemudian melakukan pencegahan penularan karena bahaya yang lebih besar lagi melibat infeksi oleh kuman MPR. Untuk MPR ini perlu dilakukan pengobatan dengan obat-obat yang khusus, yaitu obat lini kedua, di mana minimal harus ada 4 obat yang masih efektif ya, selama paling sedikit 18 bulan setelah konsentrasi biasa. Jadi ini bisa berlangsung lama pengobatannya. Obatnya bisa secara terstandarisasi kalau kita sudah tahu pola resistensinya ya, kita pilih mana yang masih sensitif. Atau secara empiris
berdasarkan pengalaman sebelumnya, kasus yang kita bahas saja. Kemudian pilihan lain adalah kita melakukan individualisasi sesuai polarisasinya. Kemudian sebaiknya dianjurkan kalau mendapatkan kasus MDR, kita rujuk pada orang atau institusi yang sudah berpengalaman dalam pengobatan DBMDR, karena memang tidak mudah untuk menangani MDR. Di Indonesia baru ada kalau 7 institusi yang menjalankan pilot project untuk pengobatan DBMDR. Ya, karena media seperti biasa catat semua bakteriologinya, efekasinya, dan semua file dan sifatnya. Terus infeksi TB pada orang HIV akan memperburuk HIV-nya, sebaliknya infeksi HIV juga meningkatkan progresivitas dari TB ya. Jadi kita perlu ada nanti standar yang harus kita lakukan pada daerah-daerah yang kita curigai tinggi HIV prevalensinya. Lakukan uji HIV kalau kita menemukan pasien TB dengan gejala atau faktor risiko HIV. Dan pengobatan pada TB pada pasien HIV sebetulnya sama, tidak berbeda dengan pada pasien TB yang non HIV. Biasanya dengan metode yang kita pakai ada yang lebih biasa non HIV, TB-nya bisa diobati ya, walaupun dia ada HIV. Sedangkan HIV-nya antiretrovirusnya kita berikan apabila sudah memenuhi syarat tertentu, misalnya cuma terus. Ya ini standar yang 15 di HIV, di daerah yang prevalensi tinggi HIV, kemudian ada kecurigaan atau faktor risiko infeksi HIV, maka kita perlu memberikan konseling pada pasien TB kita ya. Tolong ditanya dulu apakah bersedia dilakukan PCP, dan ini merupakan tata laksana yang rutin dilakukan, yang sebaiknya rutin. Jadi sebaiknya di dalam rumah sakit ada pelayanan yang terpadu yang integrasi TB/HIV ya. Entah itu secara paralel maupun secara integrated. Ya. Terus, jadi kita curigai diagnosis TB pada pasien HIV kadang-kadang tidak semudah pada umumnya ya. Ini lebih sistemik gejalanya, kemudian barangkali malah batuknya tidak terlalu menonjol, fototurasnya juga tidak seklasik gambaran untuk terang pada TB yang HIV. Kemudian banyak temukan ekstra parunya dan penyakit TB yang disseminated ya. Banyak sekali namanya diferensial yang sedang kita pikirkan. Kalau kita menemukan apalagi gambaran biologis pada pasien HIV ya, kita harus banyak berpikir macam-macam penyakit. Nah, coba. Sudah sampai standar berapa tadi? 14 ya. TB/HIV ya. Terus berikutnya ya, kalau kita mendapatkan pasien TB ada perilaku HIV, kemudian kalau TB-nya diobati bukannya membaik malah memburuk ya, tidak memuaskan, kemudian kita melakukan MDR-CB atau kasus kronis, maka kita curiga salah satunya adalah HIV. Ini gambaran fotografi kadang-kadang tidak khas, tapi ini lebih jenis kita lewati saja ya. Terus pengobatannya juga harus memperhatikan kalau kita berikan buah-buah ARV dan OAT, interaksi antar obat juga kita pertimbangkan. Kemudian sering terjadi yang namanya immune reconstitution. Kalau kita memberikan ARV, ya, imunitasnya akan membaik, justru terjadi reaksi yang lebih hebat, yang seringkali kita anggap sebagai perburukan. Kalau ada kejadian seperti itu kita hati-hati. Apakah ini memang penyakit yang buruk atau dalam rangka perbaikan? Ya. Terus, ya semua pasien di PMP harus diproses untuk menemukan flu tidaknya ARV. Kalau kita memikirkan ARV, maka kita sudah harus mulai memikirkan dari awal dapat dari mana ARV-nya, ya. Apa yang harus kita berikan regimen ARV-nya, ya. Dari mana didapat dan sebagainya.
Dan pengobatan TB pada HIV ini tidak boleh ditunda karena yang menyebabkan kematian adalah TB-nya, dan HIV-nya sepanjang tidak ada infeksi positif yang berbahaya, biasanya sih tidak akan cepat meninggal ya. Kemudian juga ada anjuran untuk memberikan profilaksis dengan putremoxazole untuk mencegah jangan sampai ada infeksi kuman lainnya. Jadi jangan sampai yang sudah double burden menjadi triple burden ya. Ya, terus ini versi lama dan 13. Sebaiknya dikonsulkan ke dokter yang sudah terlatih untuk diabetes ya. Seperti pusat-pusat rujukan yang sudah terlatih. Terus putremoxazole pada diberikan kalau TB HIV tanpa mempedulikan jumlah suntikannya dan diberikan selama pengobatan TB-nya diberikan. Tetapi kalau tidak ada TB-nya, maka biasanya kita memberikan putremoxazole apabila suntikannya kurang dari 200. Ini kandungan TB. Yang profilaksis ini hal yang barangkali baru di Indonesia, ini belum menjadi kebijakan ya, karena takut bahwa kita hanya memberikan satu obat. Profilaksis ini diberikan pada pasien dengan HIV ya, yang menunjukkan adanya tuberkulin misalnya positif, tetapi setelah kita cek dengan ronsen dengan sekutu media kita temukan penyakitnya aktif, dianjurkan akan diberikan INR selama 6 bulan ya, yang ditangkap sebagai penyakit laten, artinya belum menjadi breakthrough menjadi penyakit TB ya. Kita masih belum mengadopsi itu karena pertama sulit untuk memastikan bahwa orang ini belum menderita TB yang aktif atau masih berinfeksi, sehingga dapat terjadinya terapi dan resistensi ya. Komorbid, kalau kita juga harus memikirkan misalnya pasiennya mungkin rokok, ada diabetes dan sebagainya ya. Kita perlu menyiapkan, merencanakan layanan-layanan tambah yang diperlukan, jangan hanya terpaku pada TB-nya, apalagi kalau orangnya hamil, kita memikirkan juga proses melahirkan. Terus tanggung jawab masyarakat, semua orang dengan kontak erat dengan pasien TB menular, terutama golongan-golongan ini ya, yang mudah sakit, yaitu orang yang gejala TB-nya, kemudian anak-anak di bawah 5 tahun, pasien-pasien imunokompromis, terutama HIV, atau apabila kita tahu ada pasien MDR, maka kontaknya itu merupakan orang di sekitarnya, merupakan orang yang perlu kita waspadai, maka perlu dievaluasi dan kita laksanakan kemungkinan tertular oleh pasien yang tidak sakit. Terus mengenai infeksi laten tadi, ini mirip dengan yang tadi ya, anak di bawah 5 tahun dan semua individu yang terinfeksi HIV yang memiliki kontak erat. Jadi ini merupakan profilaksis primer kalau kita lihat ya. Begitu ada anak 5 tahun atau orang yang infeksi HIV yang di situ ada kontak TB yang sudah kita pastikan positif bedanya ya, harus diberikan profilaksis dengan lainnya. Setelah kita pastikan bahwa dia tidak menderita TB yang aktif. Sekali lagi ini belum jadi kebijakan untuk pengobatan terhadap infeksi laten ini. Terus pengendalian infeksi, saya kira semua institusi wajib melakukan upaya-upaya pencegahan infeksi. Semua masyarakat, semua wajib melakukan upaya pencegahan. Terus yang terakhir, standar tentang pelaporan ya seperti biasa saya kira ini sudah berjalan dengan baik ya. Jadi dinas kesehatan berfungsi sebagai koordinator. Ya, terus jadi rangkuman, ASDC merupakan standar penanganan TB yang disepakati secara internasional. Itu yang mensupport adalah WHO, USCDC, American Thoracic Society, PDP-nya Amerika, kemudian The Union, National Union in Tuberculosis, NCB,
dan sudah di endorse dan diakui dan disarankan oleh Kemenkes dan berbagai profesi termasuk perguruan tinggi. Kemudian tadi komponennya ada diagnosis, pengobatan, dan XG merupakan berisi langkah dan hal minimal harus dilakukan di semua tingkat pelayanan, baik itu pemerintah maupun swasta, atau praktek swasta perlu mengacu pada standar yang sudah ditetapkan secara internasional. Ya, sedangkan bagaimana mendapatkan kualitas seperti yang disampaikan tadi, pedomannya adalah Kemenkes tadi. Ya, saya kira. Ya. Saya masih harus menyampaikan tentang masih ada waktu. Jadi kalau yang kedua ini mengenai tadi kalau kita bicara standar pelayanan sekarang adalah mengenai pedoman khususnya atau tingkat. Kita tahu TB merupakan target MDGs, kemudian target juga Kemenkes periode 2000. Sekarang masih berjalan ya. Merupakan salah satu dari indikator standar pelayanan di rumah sakit dan mengusulkan sudah menjadi standar penilaian salah satu indikator penilaian akreditasi. Ya, terus. Jadi ini sebetulnya diadop dari strategi dunia melawan TB ya. Pemerintah sudah berkesempatan untuk melakukan ekspansi program TB ya. Kualitas dosnya ditingkatkan, kemudian merespons terhadap masalah TBIP dan TBIP. Dan yang penting ini melibatkan semua provider. Sebelumnya kan hanya dilaksanakan di Puskesmas pelaksanaan program ya. Tapi sejak beberapa tahun terakhir sudah dikembangkan ke rumah sakit baik pemerintah maupun swasta, akan dokter praktek swasta, beberapa dokter yang berpihak untuk bekerjasama dengan program TB sudah melakukan ini. Kemudian mengajak pasien yang atau masyarakat juga hubungan terhadap sistem penguatan kesehatan, sistem kesehatan. Ya. Kemenkes bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan pasien dengan TB, merantai penularan dan mencegah juga seterusnya. Ya. Target ada penemuan ini dari program saja ada bisa masih berupa target case detection-nya 70% dari prevalensi yang diperkirakan dan kesembuhannya di atas 85% ya. Terus rumah sakit merupakan institusi yang menyelenggarakan kegiatan kelurahan secara paripurna, yaitu di situ ada aspek promotif, preventif, kuratif dan kemudian ada rumah sakit khusus yang menangani TB. Sekarang kita ada Al-Sababi ya, asosiasi rumah sakit dan balai pas mungkin bawah juga sudah tahu Al-Sababi. Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan baru kepada kesehatan baru kepada masyarakat. Terus ya ini awalnya berupa kenyataan tentang survei prevalensi tahun 2004 ya. Ternyata survei di 3 tempat ini, Sumatera, Kalimantan Timur, Indonesia, dan Jawa, pasien TB tidak hanya berobat di puskesmas, yang berobat di puskesmas hanya sekitar separuhnya saja ya, 43-50%. Sebagian ada yang berobat di rumah sakit, kira-kira sepertiga sampai setengahnya, bahkan di Jawa sampai separuh ini, dan berobat di rumah sakit atau BP4. Dan sebagian yang lain berobat di dokter-dokter praktek. Dan ini perlu dirangkul, diajak bersama rumah sakit dan dokter praktek swasta itu. Kemudian muncullah ide untuk laksanakan coach di rumah sakit. Terus di rumah sakit sebetulnya tadi kalau paripurna sebenarnya ada promosi, ada rehabilitasi, ya. Tapi yang kita lihat sekarang ini sebetulnya sudah dilaksanakan kegiatan kuratif, menggunakan coach, kemudian juga ada
PPE TB yang dilaksanakan. Sudah ada tes sekian ratus, gitu ya, 600 sakit sudah dilatih, baik DOTS maupun PPE. Terus di rumah sakit DOTS ini sudah dicoba awal-awalnya di Jogja, kemudian 2003 disusunlah model untuk yang namanya hospital DOTS unit, ya, di mana sektor publik dan swasta saling bekerjasama untuk memperluas layanan kepada pasien di rumah sakit. Ya. Kemudian diharapkan dampaknya akan meningkatkan akses, meningkatkan detection rate, dan juga angka kesembuhannya dan meningkat. Ya, terus. Jadi DOTS semua sudah tahu ada komponennya, ada komunikasi, diagnosis berdasarkan mikroskop, suplai obatnya lancar, menggunakan DOTS dan laporan dan yang akutabel. Terus ini hasil pengobatan DOTS dan yang non DOTS berdasarkan laporan dari WHO. Karena di sini yang diobati dengan DOTS maka angka kesembuhannya lebih tinggi daripada yang tidak menggunakan DOTS, dan angka belanya juga lebih kecil dibandingkan. Walaupun yang menyelesaikan pengobatan ternyata lebih tinggi pada kelompok yang non-DOTS. Terus ya, ini satu exercise di mana misalnya tidak ada DOTS, perluasan DOTS ke rumah sakit, maka kematian akibat TB akan meningkat selama 20 tahun ke depan, ya, di tahun 2000. Tapi dengan adanya DOTS ekspansi rumah sakit maka angka kematian karena TB akan diharapkan menurun. Ya. Terus sebetulnya di rumah sakit sudah ada layanan TB, ya, ada polispecialistik, ada layanan benar, penunjang diagnostik yang bervariasi dari mulai yang sederhana, ya, sampai ke diagnosis yang kita bisa. Bahkan ada rumah sakit yang menggunakan molecular diagnosis. Kemudian layanan yang lain-lain, patologi klinik, terus ini sebetulnya dulu waktu belum ada konvergensi, kita bisa membuat dikotomi pengobatan secara program maupun klinik. Program seharusnya selama ini memang memusatkan pada pemutusan rantai penularan, ya. Targetnya bedanya negatif, sedangkan di politik sebuah bakteriologis ini sebuah yang secara holistik, ya. Kemudian obatnya prosedur diagnosis distandarisasi, pengobatan standarisasi, sedangkan ini secara individual. Fokusnya pemberian UAT, tetapi kalau di klinis UAT plus obat batuk, vitamin dan sebagainya. Faktor individu kurang diperhatikan, berat badan, luas nyali dan sebagainya. Tetapi kalau di klinis masih diperhatikan. Secara program ternyata sudah dibuktikan bahwa program TB adalah program yang sangat cost efektif, ya, dan yang di klinis sebenarnya cukup mahal. Terus layanan di rumah sakit bisa case finding, diagnostik, kemudian case coding, penyuluhan, imunisasi, pengajian PPI, dan stats yang dilakukan juga adalah PPI, kemudian surveillance untuk mendeteksi adanya kuman-kuman dan multiplikat. Perannya bisa sebagai pelaksana program di frontline provider, tapi juga bisa sebagai rujukan, ya, diagnostik, pengobatan maupun kasus-kasus sulit dengan komunikasi antara rumah sakit bisa rujukan. Kemudian melakukan supervisi secara medis. Kalau untuk supervisi di puskesmas misalnya, kita bisa memberikan bantuan dari rumah sakit untuk melakukan supervisi termasuk laboratoriumnya sebagai kontrol mutu dan juga pelatihan untuk DOTS sebagai para dokter. Terus jadi ada DOTS yang diadakan rumah sakit dan SPC, sudah ada pedomannya, namanya pedoman manajerial pelayanan TB dengan strategi DOTS rumah sakit. Ya. Kemudian ada ASPC-nya, standar dari ada pedoman yang lain, ya, pedoman diagnosis, pedoman dari profesi dan sebagainya.
Untuk PPI juga sudah ada bukunya. Hari ini Bapak Ibu juga sudah mulai banyak edisinya barangkali gitu. Ya, terus ini penerapan DOTS setelah sistematis, ada infonya, di mana rumah sakit ada timnya, ada tenaga terapi, ada unit atau poliklinik DOTS-nya ya, ada hubungan anggaran, ada pedoman manajernya dan sebagainya. Kemudian prosesnya, di sana ada kebijakan, ada pedoman tata laksana rumah sakit, standar internasional. Kemudian outputnya diharapkan adalah misalnya target case detection-nya dan sebagainya, target konversi, target keberhasilan penuntutan dan sebagainya. Terus ya ini tugas rumah sakit menyiapkan ruang DOTS untuk melakukan ini, yang melakukan pemeriksaan dan sebagainya. Ini semua merupakan kegiatan di dalam rangka DOTS. Ya, jadi ada jejaring DOTS di rumah sakit, yang satu jejaring internal, ya. Ada tim DOTS-nya, di mana terlibat itu poli umum, poli spesialis, gitu dan sebagainya. Kemudian juga didukung oleh laboratorium, radiologi, farmasi dan sebagainya. Jadi DOTS ini internal ini kadang-kadang susah untuk mengkoordinir karena itu banyak spesialis, ada unit, ada banyak instalasi yang masing-masing susah dikoordinasi. Tapi dengan upaya yang keras tentunya bisa dilakukan koordinasi yang baik. Terus ini secara eksternal ada jaring dengan dinas kesehatan, puskesmas, rumah sakit dan pasienkes yang lainnya. Ya ini juga jaring eksternalnya dari rumah sakit, kemudian puskesmas, dan biasanya ada pertemuan rutin 3 bulan dan sebagainya. Kalau di masa tengah sudah berjalan yang baik. Jadi peran dari Wasol TV sangat ya. Ini ada kebijakan untuk digitalisasi, sudah ada pedomannya dan sudah ada, dan rumah sakit perlu menetapkan SOP untuk rumah sakit bersangkutan berdasarkan pedoman diagnosis dan terapi ya. Tadi mengacu ICC bisa dibuatkan SOP-nya. Terus ya ini tadi sama sebenarnya stabilitas rumah sakit, peningkatan mutu dan sebagainya. Program DOTS ini juga akan menjadi indikator untuk organisasi dan juga untuk indikator kinerja. Ya, terus beberapa slide lagi. Ini contoh satu tim DOTS. Ya. Berbagai dokter spesialis di sini. Ya, ada yang satu kata, ada yang macam-macam pendapat. Kemudian itu ada dokter pelaksananya, farmasi, laporan dan sebagainya. Ada PM yang juga merupakan tim DOTS yang besar yang ada. Terus, nah ini pernah dilakukan assessment di 8 rumah sakit di Indonesia yang cukup besar ya, di atas 200 tempat tidur. Ternyata hasilnya hanya dari 19 yang disurvei itu yang dinyatakan sudah optimal memberikan pelayanan DOTS-nya baru 17%. Tahun 2009 atau wujud tahun 2011, 2012 sudah meningkat. Kemudian yang belum optimal dan perlu ditingkatkan adalah 44%. Sedangkan yang belum layak untuk menjalankan program DOTS masih cukup banyak ya, masih dari 18. Seharusnya jadi pionir. Terus, nah ini juga dievaluasi dari tahun 2009 ke 2010. Ternyata ada perubahan, yaitu yang optimal, yang sudah optimal ternyata meningkat setelah di 8 2009 tadi ya. Kemudian yang perlu dibimbing juga menurun, artinya sudah banyak yang tambah baik. Yang tidak layak menjalankan program DOTS sudah menurunkan. Jadi mudah-mudahan trennya akan terus melanjutkan terus. Ya, sebagai kesimpulan maka DOTS di rumah sakit merupakan target indikator untuk banyak hal yang masuk ke MDGs, untuk target dari restoran, dan juga
Perlu perencanaan ke depan, dan sama-sama mungkin dengan daerah maupun pusat ya. Itu sama jejaring internal dan eksternal perlu ditingkatkan. Serta stakeholder yang lain, mungkin Arca Babi dan sebagainya nanti akan diukur juga. Terus terakhir barangkali DOTS memerlukan komitmen ya dari pimpinan rumah sakit, staf pelaksana dan koordinator koordinasi antar kementerian. Diperlukan tim DOTS multidisiplin yang berada langsung di bawah ini. Kalau tidak di bawah itu mungkin susah untuk dikoordinasi. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kita beri pos untuk Dr. Statikin, guru spesialis paru. Mohon berkenan Pak duduk di depan. Berikut pembicara kedua adalah Dr. Ida Bagus Sila WWK, spesialis paru. Meskipun sudah tua nanti namanya Bagus terus. Beliau lahir di Denpasar 1 Juni 1967. Menamatkan FK-nya di Udayana tahun 93 sebagai dokter spesialis paru dari UI tahun 2003. Pernah bertugas di ND, NTT, kemudian sebagai kepala SMF paru di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso, dan sekarang sebagai kepala bidang medis di rumah sakit yang sama. Silakan Dr. Sila, topiknya flu burung. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih berkenan, tidak mengantuk. Baik, terima kasih Bu Jud. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Baik, mungkin di Kalimantan belum ada kasus, mudah-mudahan tidak ada kasus dan tidak pecah telurnya. Tapi kami di Jakarta masih ada, terakhir 2012 itu awal tahun sudah ada 2 kasus, kemudian berkembang, terakhir ada di Riau. Baik, kenapa flu burung itu penting? Karena masih sebagai emerging disease yang kasusnya muncul 2005 sampai sekarang masih ada. Jadi pointernya mana? Baik, influenza yang kita bicarakan adalah yang golongan ortho Myxopiridae. Ada 3 tipe, yang paling penting adalah A. Ada 16 hemagglutinina dan 9 neuroamidase. Jadi sedemikian banyak antara H1N1, H5N2 dan seterusnya. Ini yang terpenting. Ada tipe B, tidak menyebabkan infeksi berat, biasa sering sembuh. Demikian juga tipe C. Kenapa influenza ini menjadi masalah? Sudah berkali-kali mempunyai sifat menyebabkan pandemi. Kita ketahui ada 6 fase tahapan pandemi, sementara kita pernah mengalami pandemi 2009, H1N1, Nobel California, namun H5N1 masih di 3B. Masih tidak ada penularan antara manusia yang sangat terbatas. Nah, kenapa pandemi? Pandemi itu menyebar secara luas antara dua regional WHO. Misalnya antara regional Asia Pasifik dengan CRO dengan Amerika misalnya. Ini sangat hati-hati ditentukannya. Kenapa? Karena implikasi yang akan muncul untuk pandemi, disampaikan pandemi, bisa pembatasan wilayah, bisa dikarantina orang yang masuk dari daerah endemi, dari daerah yang pandemi ke daerah lain. Itu contoh pada tahun 2009, 1 pesawat orang Indonesia itu dikarantina di hotel di Korea Selatan. Itu kebetulan paduan suara Elva Sudia. Jadi hanya dikarantina di hotel, kemudian dikasih obat di situ, kemudian dikembalikan ke Indonesia. Diangkut memang seperti itu. Kemudian kita, kenapa pandemi? Ada virus baru manusia yang kebal, kemudian dapat berpihak pada manusia yang timbul penyakit.
dan bisa menular ke manusia secara efisien. Tadi ada contoh gambarnya. Nah, pandemi yang pernah terjadi 1918 itu Spanish flu H1N1 menyebabkan orang meninggal sekitar 40 sampai 50 juta. Kemudian muncul pandemi yang kedua tahun 57 Asia flu sekitar H2N2 tetap influenza A sekitar 2 juta, kemudian 68 dikenal dengan flu Hong Kong itu 1 juta orang meninggal. Nah, yang terakhir dari Margaret Chan 25 April 2009 kemudian dideklarasi di tahap kelima, fase kelima, kemudian menjadi fase ke-6 itu 11 Juni 2009. Bagaimana kasusnya? 16 Juli dari 25 April 2009 sampai 16 Juli 2010 kasus yang ada di dunia itu menginfeksi 214 negara dengan kematian sekitar 18.000 orang. Angka kematiannya rendah. Di Indonesia tadi juga sudah dijelaskan kasus per sampai 22 Juli 2010 dari 24 April 2009 itu kasusnya 1.100 sekian dengan 0,1% angka kematiannya, sementara angka kesakitannya yang tinggi dalam waktu kurang lebih 1 tahun sudah sekian negara yang kena. Ini kalau dilihat dari websitenya WHO pada saat 2009 itu setiap hari itu negara-negara dimerahi untuk H1N1 ini. Nah, kita ke topik flu burung yang dimintakan. Update H5N1 untuk Indonesia. Terakhir kalau kita lihat di websitenya WHO per 2 Mei 2012, Indonesia nomor 1. 189 kasus, 157 orang meninggal. Sekitar 83%. Sementara secara dunia kasusnya 603 dengan 356 meninggal.